Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafiq Ghafarur Rahman dari kelas 12 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori relativitas. Teori relativitas itu terbagi menjadi dua, yaitu ada teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus itu ditemukan oleh Albert Einstein pada tahun 1905, di mana Einstein telah menemukan kesalahan ataupun koreksi pada persamaan gerak Newton. Nah, sebelum ditemukannya teori relativitas khusus ini, persamaan gerak Newton itu dipercaya telah mendeskripsikan alam dengan tepat. Kenapa disebut teori relativitas khusus? Nah, karena teori ini hanya berlaku pada kerangka acuan inersial. Dan apa itu kerangka acuan inersial? Kerangka acuan inersial adalah kerangka acuan yang bergerak pada kecepatan konstan. Nah, ada prinsip relativitas. Nah, prinsip relativitas ini berbunyi hukum alam yang sama berlaku untuk semua pengamat yang bergerak dengan kecepatan konstan. Misalnya ada sebuah mobil. Nah, di dalam mobil ini tuh terdapat sebuah bandul. Bandul itu hanya akan tetap diam, tidak akan bergerak naik ataupun ke arah lain, dan tidak akan membentuk sudut tertentu. Itu dikarenakan mobil ini memiliki kecepatan yang konstan. Nah, Albert Einstein telah mengemukakan dua postulat tentang teori relativitas khusus. Untuk postulat yang pertama itu berbunyi bahwa hukum fisika berlaku sama untuk semua kerangka acuan inersial. Dan untuk postulat yang kedua itu berbunyi kecepatan cahaya di ruang hampa adalah mutlak sebesar C. Nah, C-nya itu besarnya 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan tidak bergantung pada sumber cahaya ataupun pengamatnya. Nah, selanjutnya itu ada teori-teori relativitas khusus. Nah, yang pertama itu ada relativitas kecepatan. Nah, di relativitas kecepatan ini disebutkan tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Nah, rumus penjumlahan kecepatan relativitas adalah sebagai berikut. Nanti ada di sini. Yang kedua itu ada relativitas panjang. Nah, menurut teori ini, jika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka panjang benda seolah-olah tampak memendek atau kontraksi panjang. Nah, apabila diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda tersebut, maka relativitas panjang dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang ketiga itu ada relativitas massa. Nah, kalau kata Einstein, massa benda yang bergerak atau M itu akan lebih besar daripada massa benda yang diam. Massa benda tersebut saat diam. Nah, rumusnya itu adalah sebagai berikut. Nah, untuk yang keempat itu ada teori relativitas waktu atau dilatasi waktu. Nah, itu waktu yang diukur oleh sebuah jam yang bergerak terhadap kejadian itu lebih besar daripada jam yang diam terhadap kejadian. Nah, itu relativitas waktu itu bisa dirumuskan sebagai berikut. Yang kelima itu ada teori kesetaraan massa dan energi. Nah, menurut Einstein, jika terjadi penyusutan massa, maka akan timbul energi. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan massa dan energi. Benda yang diam maupun yang bergerak itu memiliki energi. Nah, energi saat benda diam dan bergerak atau energi total dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, hubungan antara energi total dengan energi diam dan energi kinetik adalah sebagai berikut. Yang terakhir atau yang keenam itu ada momentum relativistik. Nah, tiap benda yang bergerak dengan kecepatan v itu memiliki momentum linier yang berbanding lurus dengan massa dan kecepatannya. Nah, momentum suatu benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya c akan mengalami perubahan dalam momentum tersebut karena mengalami gejala relativitas. Nah, rumusnya nanti ada di sini. Rumus beserta keterangannya. Sekian adalah penjelasan tentang teori relativitas dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, kurang lebihnya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.